Kisah legenda Putri Mohullintoli. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusunan asri di Sulawesi, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Mohullintoli. Mohullintoli adalah anak dari pasangan bahagia dan terpandang yang kesehariannya dipenuhi dengan canda tawa dan kebahagiaan. Hingga kelahiran adik lelakinya, Wuni-Wunia, semakin menambah sempurna kebahagiaan keluarga ini. Namun, kebahagiaan yang terasa abadi itu tak bertahan lama. Sang ayah, yang merupakan tiang utama keluarga, jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti hati Mohullintoli yang saat itu masih muda belia. Kehilangan sosok ayah membuatnya harus cepat belajar menjadi dewasa, membantu ibunya yang bekerja keras menenun kain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Takdir seakan belum puas menguji ketangguhan Mohullintoli. Ketika usianya baru menginjak 14 tahun, ibunya juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Kini, Mohullintoli dan adiknya yang masih kecil, Wuni-Wunia, harus menjalani hidup sebagai yatim piatu. Kehidupan yang penuh tantangan dan kesedihan kini menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun, dari kepahitan hidup yang menimpa, terpancar ketabahan yang luar biasa dari dalam diri Mohullintoli. Ia berusaha kuat dan tegar, menjalani hidup dengan segala keterbatasan dan kesedihan, serta menjadi pelindung bagi adiknya. Hari demi hari berlalu, Mohullintoli semakin dewasa dan penuh tanggung jawab, terutama dalam merawat adiknya, Wuni-Wunia. Kehilangan orang tuanya membuat Mohullintoli harus bekerja keras, menenun kain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meski hidup tidak lagi semudah dulu, Mohullintoli tetap bersemangat mempersembahkan tenunannya untuk adik tercintanya dan mengenang keluarganya. Suatu hari, saat Wuni-Wunia mulai beranjak dewasa, sebuah tragedi menimpa mereka. Wuni-Wunia yang polos menerima undangan dari seorang gadis dan tanpa sadar memakan daging ular yang disuguhkan. Tanpa sepengetahuan Wuni-Wunia, keluarga mereka memiliki perjanjian dengan bangsa ular yang melarang keturunannya memakan daging ular. Akibatnya, tubuh Wuni-Wunia mengalami perubahan aneh dan akhirnya dia berubah menjadi seekor ular. Hati Mohullintoli hancur melihat perubahan ini. Namun, dia tidak berputus asa. Dengan penuh kasih sayang, dia mencoba membantu adiknya dengan membuatkan ikat pinggang emas agar tetap bisa mengenali adiknya yang berubah wujud. Sayangnya, ketika Wuni-Wunia berubah sepenuhnya menjadi ular, dia meninggalkan Mohullintoli. Kesedihan mendalam menyelimuti hati Mohullintoli setiap kali melihat adiknya yang kini hidup bersama ular-ular lain di hutan. Dengan berat hati, Mohullintoli berusaha mengejar adiknya untuk memasangkan ikat pinggang emas itu. Namun, dalam usahanya yang penuh tekad, kibasan ekor Wuni-Wunia yang telah berubah menjadi ular membuat Mohullintoli terpental hingga tersangkut di atas sebuah pohon besar dan rindang di tepi sungai. Di sana, dengan perasaan campur aduk antara kehilangan dan harapan, Mohullintoli tetap berjuang menjaga kenangan keluarganya sambil terus berharap suatu hari akan bisa bertemu kembali dengan adiknya dalam wujud manusia. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mohullintoli yang terjebak di atas pohon. Suasana hutan yang sunyi dan gelap menambah kesan mencekam yang menyelimutinya. Angin malam yang dingin menggigit kulitnya, membuat tubuh Mohullintoli gemetar kedinginan. Dalam kegelapan itu, pikiran-pikirannya berpusat pada kekhawatiran mendalam tentang adiknya, Wuni-Wunia, yang telah berubah menjadi seekor ular. Keesokan harinya, saat cahaya pagi mulai menembus celah-celah dedaunan, Mohullintoli masih terjaga di atas pohon. Kesepiannya semakin terasa, di tengah suara alam yang mulai bangkit dari tidur malam. Dalam keputusasaan dan kelelahan, akhirnya Mohullintoli terlelap. Dalam tidurnya, Mohullintoli bermimpi bertemu dengan adiknya. Dalam mimpi itu, Wuni-Wunia muncul dengan wujud semula, tersenyum dan mencoba menenangkan hatinya. "Jangan khawatir, Kak," ucapnya dalam mimpi, "kembalilah ke rumah dan lanjutkan hidupmu. Aku akan baik-baik saja." Namun, perasaan Mohullintoli tidak bisa tenang begitu saja. Ia merasa tidak bisa meninggalkan adiknya yang kini hidup dalam wujud ular. Mimpi itu berakhir dengan Wuni-Wunia yang perlahan memudar dari pandangan, meninggalkan rasa kehilangan yang begitu dalam di hati Mohullintoli. Saat terbangun, Mohullintoli merasakan air mata yang membasahi pipinya. Kesedihan itu masih nyata,
Namun di dalam hatinya terselip harapan bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan adiknya dalam wujud manusia. Meski perjalanan hidup mereka penuh dengan kesulitan dan tantangan, Moholintoli bertekad untuk tetap kuat dan tegar menghadapi segala cobaan yang datang. Sementara itu, menjelang senja di Istana Limboto, suasana penuh dengan kehangatan dan kemeriahan. Baginda Raja Walungo, yang masih muda dan belum menikah, mengundang para pemuda dan pemburu untuk menghadiri jamuan makan malam. Di antara percakapan riang dan tawa yang memenuhi ruang makan, Raja Walungo menyiratkan keinginannya untuk menikmati daging rusa. Keinginannya disambut dengan semangat oleh para pemuda dan pemburu yang berjanji akan pergi berburu keesokan harinya. Ketika fajar menyingsing, para pemburu bersiap dengan senjata dan semangat membara. Mereka berangkat ke hutan, melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar. Dengan keahlian dan kecerdikan mereka, para pemburu berhasil mengejar dan menangkap seekor rusa serta seekor anoa. Hasil buruan ini diharapkan dapat membawa kegembiraan bagi Raja Walungo. Dalam perjalanan pulang, saat mereka melintasi sebuah sungai yang airnya jernih mengalir, salah satu pemburu secara tidak sengaja melihat bayangan seorang putri cantik di permukaan air. Putri itu tampak sedang duduk di atas sebatang kayu, seolah-olah mengamati keindahan alam di sekitarnya. Pemandangan ini membuat para pemburu terkejut dan terpana. Tergugah oleh keindahan putri tersebut, para pemburu berusaha mencarinya, berharap bisa mempersembahkannya kepada Baginda Raja Walungo. Mereka menjelajahi sekitar sungai, memanggil dan mencari dengan seksama, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Putri cantik itu seolah menghilang begitu saja, meninggalkan para pemburu dengan rasa penasaran dan kekaguman yang tak terjawab. Para pemburu kembali ke istana dengan hati yang penuh keheranan dan segera melaporkan penemuan mereka kepada Baginda Raja Walungo. Mendengar cerita tentang putri cantik yang mereka lihat di sungai, Raja Walungo memutuskan untuk ikut serta dalam pencarian gadis tersebut keesokan harinya, didampingi oleh rombongan besar. Pencarian itu tidak mudah. Mereka menjelajahi hutan dan menyusuri aliran sungai dengan cermat, namun bayangan putri itu tetap sulit ditemukan. Setelah berjam-jam pencarian yang melelahkan, seekor katak tiba-tiba melompat ke hadapan Baginda Raja. Dengan suara lembut namun tegas, katak itu memberitahu Raja tentang keberadaan putri di puncak pohon besar di tepi sungai. Dengan bimbingan katak, rombongan Raja akhirnya menemukan Putri Moholintoli. Para pengawal dengan hati-hati menurunkan Putri Moholintoli dari puncak pohon. Saat akhirnya bertemu Baginda Raja Walungo, Putri Moholintoli menjelaskan bahwa dirinya berada di puncak pohon karena adiknya, Wuniwunia, telah berubah menjadi seekor ular. Dengan suara yang lembut namun penuh kesedihan, Putri memohon bantuan Raja untuk mengembalikan adiknya menjadi manusia. Ia juga menjanjikan bahwa Wuniwunia akan menjadi raja setelah Raja Walungo wafat sebagai syarat untuk mengembalikan adiknya. Raja Walungo, terpesona oleh kecantikan dan keteguhan hati Putri Moholintoli, setuju untuk membantu. Mereka pun kembali ke istana bersama-sama. Sesampainya di istana, Raja Walungo berniat mempersunting Putri Moholintoli, namun Putri dengan tegas meminta agar pernikahan ditunda hingga adiknya kembali menjadi manusia. Raja pun menghormati permintaan Putri dan setuju untuk menunda pernikahan tersebut. Di istana, Putri Moholintoli terus berharap dan berdoa agar adiknya kembali ke wujud aslinya, sementara Raja Walungo mempersiapkan segala yang diperlukan untuk memenuhi janji kepada Putri. Dengan penuh kesabaran dan harapan, mereka menunggu saat yang tepat untuk melihat keajaiban terjadi, di mana Wuniwunia akan kembali menjadi manusia dan membawa kebahagiaan bagi Putri Moholintoli serta kerajaan yang dipimpin oleh Raja Walungo. Berita tentang Putri Moholintoli yang ditemukan Raja Walungo di puncak pohon dan dibawa ke istana segera tersebar ke seluruh negeri, membuat rakyat Limboto penuh penasaran. Mereka berbondong-bondong menuju istana untuk melihat wajah cantik sang putri yang misterius. Raja Walungo sendiri sangat gembira dan berniat mempersunting Moholintoli sebagai permaisurinya. Namun, sesuai adat istana, gadis yang akan menikah tidak diizinkan keluar rumah,
sehingga rakyat belum bisa melihat wajah sang putri. Di tengah kebahagiaan yang meliputi istana dan rakyatnya, terdapat satu hati yang merasa terluka dan tersakiti. Putri Minanga, putri Panglima Kerajaan Limboto, merasa marah dan kecewa. Bagaimana mungkin Raja Walungo lebih memilih Mohulintoli, seorang gadis yang baru dikenalnya, sebagai calon permaisuri? Perasaan cemburu dan kecewa menghantui Putri Minanga, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Mohulintoli secara diam-diam, merencanakan pertemuan yang penuh rahasia dan ketegangan. Pada malam yang tenang dan sepi, Putri Minanga menyelinap keluar dari istana menuju Beledaa, tempat Mohulintoli tinggal sementara. Suasana hening malam menambah kesan misterius pada pertemuan tersebut. Dengan hati yang berdebar-debar, Putri Minanga mengetuk pintu Beledaa. Mohulintoli yang terkejut namun tetap tenang, membuka pintu dan mempersilakan Putri Minanga masuk. Di dalam Beledaa yang sederhana, Putri Minanga langsung mempertanyakan hubungan dan asal-usul Mohulintoli. Wajahnya penuh dengan rasa ingin tahu yang bercampur amarah. Mohulintoli dengan lembut namun tegas mulai bercerita. Ia menceritakan tentang kehidupan masa kecilnya yang bahagia, tentang adiknya Wuni-Wunia yang telah berubah menjadi ular karena memakan daging ular, dan tentang upayanya untuk mengembalikan adiknya ke wujud manusia. Seiring dengan penjelasan yang panjang dan penuh emosi, hati Putri Minanga mulai melunak. Ia melihat ketulusan dan kesedihan dalam mata Mohulintoli, serta kekuatan tekadnya untuk menyelamatkan adiknya. Putri Minanga menyadari bahwa di balik kecantikan dan kelembutan Mohulintoli, terdapat keberanian dan keteguhan yang luar biasa. Dengan penuh pengertian, Putri Minanga mulai memaklumi situasi Mohulintoli. Ia menyadari bahwa cinta Raja Walungo kepada Mohulintoli bukanlah sekadar ketertarikan fisik, tetapi juga kekaguman pada jiwa yang kuat dan penuh kasih sayang. Pertemuan yang awalnya penuh ketegangan itu berubah menjadi percakapan yang hangat dan penuh pemahaman. Sejak malam itu, Putri Minanga dan Mohulintoli menjalin persahabatan yang erat. Mereka saling mendukung dan menguatkan, serta bersama-sama menghadapi berbagai tantangan yang ada di istana. Kisah ini menjadi bukti bahwa dengan hati yang tulus dan pemahaman, perselisihan dapat berubah menjadi persahabatan yang indah dan abadi. Setelah itu, Mohulintoli berusaha tidur setelah 2 hari yang penuh ketegangan dan kecemasan. Dia merenung tentang nasibnya yang tak terduga, dan meski hatinya bimbang, demi adiknya Wuni-Wunia, Mohulintoli rela melakukan apa saja, termasuk menikah dengan seorang raja yang baru dikenalnya. Keesokan harinya, Mohulintoli bangun dan mulai membersihkan Beledaa tempat tinggalnya. Paman Raja Walungo yang mengawasi Mohulintoli terkesan dengan kerajinannya. Dia kemudian diberitahu tentang adat dan hadiah pertunangan yang diterimanya, meskipun perasaannya campur aduk antara kegembiraan dan kesedihan. Di sisi lain, Raja Walungo berusaha menemukan cara untuk mengembalikan Wuni-Wunia, adik Mohulintoli yang telah berubah menjadi ular. Dia meminta bantuan kepada rakyat dan para dukun. Meskipun banyak dukun merasa ragu, seorang dukun tua yang sakti bersedia mencoba dengan bantuan minyak 7 tempayan. Proses pemulihan ini melibatkan penuangan minyak ke dalam liang tempat Wuni-Wunia bersembunyi. Setelah minyak dituangkan, ular-ular kecil mulai keluar, diikuti oleh Wuni-Wunia yang mengenakan ikat pinggang emas. Dengan penuh harap dan doa, Mohulintoli menuangkan minyak dari tempayan ke-7 ke tubuh adiknya. Perlahan-lahan, keajaiban terjadi. Wuni-Wunia kembali berubah menjadi manusia. Kebahagiaan meliputi semua orang yang hadir menyaksikan peristiwa ajaib ini. Setelah itu, Raja Walungo memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan Putri Mohulintoli. Pesta adat pernikahan diadakan dengan sangat meriah dan dihadiri oleh banyak orang, termasuk keluarga Mohulintoli dari Batudaa. Setelah bertahun-tahun menunggu, kebahagiaan Raja Walungo dan Permaisuri Mohulintoli yang awalnya begitu cerah perlahan-lahan mulai tergerus oleh kenyataan pahit. Meski cinta mereka kuat, mereka tidak dikaruniai keturunan. Kekhawatiran mulai menyelimuti rakyat Limboto, yang mulai cemas akan keberlanjutan tahta kerajaan, mengingat usia Raja Walungo yang semakin lanjut. Menjelang akhir hidupnya, Raja Walungo,
dengan hati yang berat namun penuh kebijaksanaan, mengingatkan Permaisuri Mohulintoli tentang janji mereka. Dia mengamanatkan agar tahta kerajaan diserahkan kepada adiknya, Wuniwunia, yang telah kembali menjadi manusia berkat doa dan usaha Puteri Mohulintoli. Ketika Raja Walumo akhirnya meninggal, istana dilanda kekacauan. Banyak yang merasa berhak atas tahta, memicu ketegangan dan perselisihan di antara mereka. Namun, para bati, yang merupakan pemangku adat dan penjaga tradisi kerajaan, berkumpul untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi raja. Setelah mempertimbangkan segala hal, mereka memutuskan bahwa Wuniwunia adalah yang paling layak untuk naik tahta. Kejujuran, keikhlasan, dan kecintaannya pada rakyat menjadi alasan utama pemilihan ini, selain janji yang telah diberikan oleh Raja Walumo. Wuniwunia kemudian dilantik menjadi Raja Limboto, menggantikan kakaknya. Dalam kepemimpinannya, Wuniwunia dikenal sebagai raja yang adil, jujur, dan bijaksana. Dia selalu berhati-hati dalam mengucapkan janji dan sumpah, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyatnya. Kehidupan di kerajaan pun menjadi lebih damai dan makmur di bawah kepemimpinannya. Cerita ini tidak hanya menekankan pada kesetiaan terhadap janji, tetapi juga kepemimpinan yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Kehidupan Raja Walumo dan Permaisuri Mohulintoli serta perjalanan Wuniwunia dalam menghadapi tantangan menjadi inspirasi bagi rakyat Limboto untuk selalu berpegang pada nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan, dan segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.